Kali ini kita akan coba lihat gambaran besarnya ya. Ada yang minta untuk dibuatkan semacam peta perjalanan selama 12 minggu pendalaman kitab Wahyu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah semuanya secara utuh, dari awal sampai akhir. Oke, mari kita langsung mulai aja. Kalau kita lihat daftar isinya satu persatu, kelihatannya banyak banget ya, mungkin bisa bikin pusing. Makanya, kita akan coba petakan alur ceritanya dari minggu ke-37 sampai ke-48 supaya kita semua dapat gambaran besarnya. Biar gampang ngikutinnya, kita akan pecah perjalanan ini jadi 3 babak cerita. Ada babak pengungkapan, lalu konflik, dan diakhiri dengan puncak. Dengan begini kita bisa lihat gimana setiap minggu itu saling nyambung dan membangun satu narasi yang besar. Oke, kita masuk ke babak pertama, yaitu fondasi identitas. Bagian ini fokusnya adalah untuk benar-benar memahami siapa tokoh sentral dalam keseluruhan cerita ini lewat berbagai gelarnya yang dalam banget maknanya. Semuanya dimulai di minggu ke-37. Di sini kita dikenalkan pada Kristus sebagai saksi yang setia. Maksudnya apa? Ya, dia adalah cerminan atau representasi sempurna dari Allah bagi kita manusia. Nah, dari situ ceritanya berlanjut di minggu ke-39. Perspektifnya bergeser sedikit ke perannya yang lebih intim sebagai anak manusia. Di sini, dia digambarkan hadir dan terlibat langsung di tengah-tengah umatnya. Ini nih, bagian yang menurut saya luar biasa. Di minggu ke-40, kita ketemu sama sebuah paradoks yang kuat banget. Singa sekaligus anak domba. Di satu sisi dia itu raja yang perkasa, tapi di sisi lain dia juga adalah korban penebusan yang lembut. Keren kan? Dan sebagai penutup babak pertama yang solid, di minggu ke-41, kita melihat Kristus sebagai pohon hayat. Dialah sumber dari segala kehidupan rohani kita. Ini jadi fondasi yang kokoh untuk babak selanjutnya. Oke, pondasinya udah kuat kan? Sekarang ceritanya masuk ke babak kedua. Disinilah konfliknya mulai memanas. Fokusnya adalah peperangan rohani dan bagaimana kita bisa menuju kemenangan. Puncaknya ada di minggu ke-44, di mana kita diajak melihat sebuah perang besar di surga. Dan coba tebak, orang-orang percaya yang disebut kaum pemenang ternyata punya peran yang krusial banget di sana. Coba kita lihat lebih dalam. Di sini digambarkan pertempuran kosmisnya. Di satu sisi, ada iblis yang kerjaannya menuduh terus-menerus. Tapi di sisi lain, orang percaya punya 2 senjata ampuh untuk melawan, yaitu darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Nah, ada kutipan menarik di sini. Keterangkatan atau kenaikan rohani itu ternyata bukan cuma buat kepentingan kita pribadi loh. Ini lebih besar dari itu. Ini adalah bagian dari rencana dan strategi Allah untuk menghakimi musuhnya. Kita sampai di babak ketiga, babak penentuan. Disinilah semua konflik tadi akan menemukan solusinya, dan pengharapan terbesar akhirnya terungkap. Jadi, urutan akhirnya itu jelas banget. Pertama, di minggu ke-47, otoritas tertinggi Allah ditegakkan sepenuhnya. Lalu, di minggu ke-48, ada kedatangannya yang kedua kali. Dan akhirnya, momen di mana ada upah dan penghakiman bagi semua orang. Dan yang bikin semua ini makin luar biasa, ada simbol pelangi Zamrud yang melingkari tahta. Ini tuh kayak pengingat konstan, hey, janji Tuhan itu setia, dari awal sampai akhir. Sebuah jaminan yang indah kan? Oke, setelah kita lihat dari awal sampai akhir, jadi apa sih benang merah dari keseluruhan cerita 12 minggu ini? Intinya, perjalanan ini bisa kita rangkum jadi 3 hal penting. Pertama, kita jadi benar-benar paham siapa itu Kristus dengan segala identitasnya. Kedua, kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam kemenangannya. Dan yang terakhir, kita jadi bisa memegang teguh pengharapan kekal akan kedatangannya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua yang kita bahas tadi, dari keseluruhan peta perjalanan ini, bagian mana sih yang paling bikin Anda klik atau paling mengubah cara pandang Anda? Coba direnungkan ya.